Kiara malu sama aku. Malu karena aku jualan getuk. Nggak jualan, Aris. Apa? Saya rusak gara-gara ditabrakin gerobak kamu nih. Bayarin. Motor kamu. Spion kamu. Kenapa jadi saya yang ganti? Aneh. Aku tuh malu. Aku jadi tertawaan temen-temen kalau mereka tahu. Kiara, tante jualan getuk kamu malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobat di channel Zona Filmku, sebuah channel yang mengulas tentang spoiler film, alur cerita film-film yang menarik. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa dukungannya ya sobat, dengan cara menekan tombol subscribe. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Tapi jangan ngomong sembarangan, Kiara. Film dibuka seorang pedagang keliling yang sedang berjualan sambil berjoget dangdut. Pedagang tersebut bernama si Gita. Gita yang berjualan di depan sekolahan anak SMP begitu laris manis. Tak lama kemudian keponakan si Gita pun keluar dan karena merasa malu akhirnya meninggalkan si Gita. Gita yang melihat keponakannya berlalu begitu saja. Kita pun mencoba untuk mengejarnya, namun malah tertabrak motor seorang guru sehingga membuat motor tersebut patah spionnya. Sang guru pun tak terima sehingga terjadi keributan di sana, dan kemudian si Gita pun meninggalkan tempat tersebut. Dan akhirnya kita pun berhasil menyusul keponakannya yang bernama Kiara. Namun Kiara yang masih kesel dan malu sama tantenya berlari meninggalkan kita begitu saja. Akhirnya kita pun berjalan dengan perasaan sedih karena keponakannya si Kiara telah malu dengan pekerjaannya yang sehari-hari hanya penjual getuk keliling. Pak guru yang menabrak kita tadi pun akhirnya melihat si Gita telah berlalu dan berusaha mengejarnya karena masih ingin meminta ganti rugi kepada si Gita. Namun si Gita pun tetap kekeh tak mau mengganti rugi karena itu semua kesalahan Pak Guru sendiri yang kurang hati-hati membawa motornya. Dan akhirnya kita pun meninggalkan Pak Guru di tempat tersebut. Akhirnya kita pun sampai di rumahnya dan melihat keponakannya sedang duduk di teras masih dalam keadaan ngambek kepada dirinya. Si Gita pun mencoba memberikan pengertian kepada si Kiara, namun Kiara tetap merasa malu dengan keadaan dirinya yang selalu berjoget dangdut saat berjualan. Akhirnya timbullah perdebatan antara Kiara dan Gita di sana, yang membuat Gita hampir saja memukul si Kiara. Karena Gita terlalu emosi, namun tidak jadi memukul, malah Gita memeluk Kiara dari belakang. Karena kita pun sebenarnya tak sampai hati untuk memukul si Kiara. Akhirnya kita pun meminta maaf pada si Kiara dan berjanji tidak akan menjemput Kiara di esok harinya. Di esok harinya saat si Gita sedang berjualan, tiba-tiba ada seseorang yang mencoba melecehkan si Gita. Gita yang jago karate tersebut pun melawan sehingga membuat orang tersebut tidak lagi berbuat yang tidak menyenangkan pada si Gita, yang kemudian meninggalkan kita di sana. Kita pun kembali berjualan seperti dia kala. Secara tidak sengaja Pak Guru bersama mamanya melihat aksinya. Pak Guru tersebut bernama si Yudi. Pak Guru yang sedang keliling bersama mamanya untuk mencari penjual getuk pun akhirnya membeli getuk di tempatnya si Gita, walaupun si Yudi tersebut kurang suka dengan si Gita. Dan si Gita pun akhirnya meninggalkan si Yudi bersama mamanya untuk melanjutkan jualannya kembali. Di lain tempat saat Kiara hendak memakan bekal makan siangnya, tiba-tiba didatangin oleh si Leo. Dan Leo pun mengajak si Kiara untuk memakan bekal makan siangnya bersama. Kejadian itu pun disaksikan oleh si Gita. Dan kita pun mencoba memanggil Kiara, namun Kiara tak menghiraukan panggilan si Gita dan meninggalkan kita begitu saja. Akhirnya mereka pun hendak memakan bekal makan siangnya bersama dan Leo pun menyarankan untuk bertukar bekal makan siang mereka. Awalnya Kiara pun setuju dengan usulan si Leo, namun setelah melihat bekal Leo adalah getuk, yang membuat Kiara malah tersinggung seolah-olah Leo sedang mengejeknya.
Akhirnya Kiara pun marah kepada si Leo dan meninggalkan Leo sendiri di sana. Leo yang merasa tidak tahu akan kesalahannya sehingga membuat Leo pun bingung. Akhirnya tak lama kemudian si Yudi pun datang. Yudi adalah paman si Leo yang menjelaskan bahwa gedok tersebut adalah buatan Tante Kiara. Leo yang merasa bersalah kepada Kiara berusaha menghampiri Kiara di gerbang sekolah dan Leo pun meminta maaf di sana. Akhirnya Kiara pun memaafkan si Leo dan kejadian itu disaksikan langsung oleh si Gita. Kita yang tak ingin melihat Kiara berpacaran karena masih duduk di bangku SMP, akhirnya segera menghampiri mereka berdua dan mengajak Kiara pulang ke rumah. Akhirnya Gita dan Kiara pun berdebat kembali di pinggir jalan. Dan kejadian itu membuat Kiara ngambek lagi pada si Gita. Kemudian Kiara pun meninggalkan Gita di sana. Tak lama kemudian Leo dan Yudi pun lewat di dekatnya Gita. Gita yang masih emosi dengan Kiara akhirnya mencoba menghentikan Leo yang sedang dibonceng pamannya. Gita yang mencoba memberi peringatan pada si Leo untuk tidak mendekati keponakannya. Namun peringatan tersebut dengan kata-kata yang begitu kasar membuat si Yudi pun tak terima keponakannya diperlakukan seperti itu. Dan akhirnya mereka berdua pun berdebat yang kemudian Leo dan Yudi pun meninggalkan Gita di sana. Dan akhirnya Gita pun sampai di rumahnya. Si Gita memanggil-manggil Kiara namun tiada sahutan dari dalam rumahnya. Akhirnya Gita pun mencoba mencari di dalam rumah namun tetap tidak menemukan keberadaan si Kiara. Yang ternyata si Kiara pun telah kabur dari rumah. Akhirnya Gita pun mulai kepanikan dan bingung tak tahu harus bertanya kepada siapa. Kita pun kemudian menelpon si Yudi, biar bagaimanapun Yudi adalah guru pengajar Kiara. Si Yudi pun terkejut menerima panggilan dari si Gita karena baru saja mereka bertemu dan berdebat. Awalnya Gita pun menanyakan kepada Leo bahwa di mana keberadaan si Kiara, namun karena Leo tidak mengetahuinya yang membuat Gita menjadi sedih. Yudi yang mendengar Gita sedang menangis kebingungan mencari Kiara menjadi tidak tega hatinya dan menawarkan bantuan untuk membantu Gita menemukan Kiara. Akhirnya si Yudi pun sampai ke rumahnya Gita dengan sepeda motornya dan mengajak Gita untuk mencari Kiara bersama. Yudi pun membawa Gita ke sebuah taman dan mencoba menghubungi semua teman-teman Kiara melalui buku teleponnya. Akhirnya Kiara pun ditemukan yang ternyata sedang berada di rumah temannya. Kita yang terlalu khawatir sama Kiara ingin segera menjemput Kiara, namun si Yudi mengatakan bahwa Kiara sedang tidak ingin bertemu dengan dirinya. Pernyataan si Yudi tersebut membuat si Gita menjadi sedih dan akhirnya Gita pun menangis. Yudi mencoba menghapus air mata si Gita dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Akhirnya Yudi pun mengajak si Gita untuk makan di pinggir jalan. Di sana si Gita masih tampak sedih memikirkan Kiara. Yudi pun membujuk Gita untuk tidak terlalu bersedih dan akhirnya mereka pun makan siang bersama. Dan akhirnya di tempat itu mereka pun menceritakan tentang kisah keponakan-keponakan mereka yang membuat si Gita pun kembali menangis. Si Yudi dengan penuh perhatian mencoba menghapus air mata si Gita dengan penuh kasih sayang kembali. Akhirnya si Yudi pun menjemput Kiara di rumah temannya dan mengantarkan Kiara sampai ke rumah Gita, yang langsung disambut oleh si Gita dengan penuh rasa bahagia dan khawatir. Namun si Kiara tidak memperdulikan sambutan tantenya dan langsung masuk ke rumah dengan diikuti si Gita. Yang tak lama kemudian si Gita pun keluar untuk mengucapkan terima kasih kepada si Yudi. Kemudian si Yudi pun meninggalkan Gita di halaman rumahnya. Di malam harinya, Gita ingin mencoba ngobrol dengan si Kiara. Namun nampaknya si Kiara masih ngambek dengan dirinya. Dan akhirnya Gita pun hanya mengucapkan selamat malam buat Kiara. Di pagi harinya, saat si Gita belanja ke pasar, tidak sengaja bertemu dengan Yudi dan mamanya. Dan Yudi pun mengantarkan Gita pulang ke rumah.
Sesampainya kita di rumah, terlihat si Kiara sedang berdebat dengan Om Chandra. Om Chandra adalah rekan bisnis papanya Kiara yang akan menyita rumahnya si Kiara sebagai jaminan hutang-hutang papanya Kiara. Kita pun mencoba untuk bernegosiasi sama Om Chandra. Dan Om Chandra pun setuju dengan memberikan batas waktu 1 bulan kita harus melunasi hutang-hutangnya Papa Kiara yang berjumlah miliaran rupiah. Dan akhirnya Om Chandra pun meninggalkan kita dan Kiara di teras rumahnya. Kiara pun nampak sedih dan tidak merelakan jika rumahnya harus dijadikan jaminan hutang-hutang papanya. Kita mencoba menenangkan Kiara dengan berjanji akan melunasi semua hutang-hutang papanya. Yang kemudian Kiara pun meninggalkan kita di sana dengan perasaan yang bingung bagaimana cara melunasi hutang-hutangnya yang begitu besar jumlahnya. Di malam harinya, kita pun mencoba membuat getuk seperti biasanya. Namun karena kita kurang fokus dengan pikirannya, tanpa sengaja kita pun tertumbuk tangannya dan membuat kita menangis. Dan tangisan kita pun terdengar oleh si Kiara. Kiara yang tak tega melihat tantenya menangis karena tangannya tertumbuk, mencoba menolong dengan P3K. Kiara pun nampak sedih melihat keadaan si kita yang sudah tidak bisa berjualan kembali dan sangat putus asa karena hanya kitalah orang satu-satunya yang dapat menolong menyelamatkan rumah peninggalan papanya. Dan kita pun memeluk Kiara. Di pagi harinya, saat kita hendak mencari sarapan buat Kiara, kita pun bertemu dengan si Yudi. Yudi pun begitu kaget melihat kondisi tangan kita yang sedang sakit. Dan akhirnya si Yudi pun mengantarkan kita dengan sepeda motornya. Dan akhirnya mereka berdua pun makan di pinggir jalan. Sambil menikmatin sarapan paginya, si Yudi pun mencoba menanyakan tentang siapa orang yang berdebat dengan si Kiara. Dan akhirnya di sanalah si kita menceritakan semuanya tentang Om Chandra kepada si Yudi. Akhirnya si Yudi pun menawarkan diri untuk membantu kita membuat getuk. Dan akhirnya Yudi dan kita pun membuat getuk bersama. Di saat Yudi hendak mengupas salah satu singkong dan kita pun mencoba ingin mengajari si Yudi, tanpa sengaja tangan mereka pun berpegangan sehingga membuat suasana menjadi sangat romantis. Kejadian itu pun disaksikan secara tidak sengaja oleh si Kiara. Kehadiran Kiara pun akhirnya membuyarkan mereka berdua. Dan akhirnya Kiara mengambil sarapannya lalu pergi meninggalkan Yudi dan kita. Dan mereka pun terlihat semakin dekat dan akrab. Di malam harinya, di saat kita sedang mengemas getuk, Kiara pun menanyakan hubungan kita dan Pak Yudi, apakah mereka berdua pacaran. Kita pun menyangkal tentang hubungan mereka, bahwa mereka berdua tidak sedang berpacaran dan hanya membantu sekedarnya saja. Di pagi harinya, saat Yudi sedang dalam perjalanan bersama si Leo, Yudi pun melihat si kita dalam keadaan kehujanan. Yudi pun turun dari mobil dan memberikan sebuah payung untuk si kita. Dan di sanalah adegan romantis pun terjadi lagi. Dan akhirnya Yudi pun membawa kita masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil pun Leo hanya bisa menyaksikan kekonyolan pamannya yang sedang PDKT sama si kita. Sesampai di rumah, mamanya Yudi pun kaget karena melihat Yudi pulang membawa getuk yang begitu banyak. Dan akhirnya Leo pun menceritakan semua yang terjadi di dalam mobil tadi. Dan akhirnya mamanya Yudi pun tahu kalau si Yudi sedang ada hati dengan si kita. Setelah kepergian mamanya ke dapur, Yudi pun akhirnya menelpon kita dan mencoba memesan getuk kembali pada si kita. Kita pun sangat senang karena Yudi memesan getuk yang begitu banyak. Akhirnya kita pun membuat getuk dengan dibantuin si Kiara. Dan getuk buatan kita pun telah selesai. Dan Yudi pun telah datang untuk mengambil pesanannya tersebut. Di saat Yudi sedang menyusun getuknya di motor,
Kita pun mencoba untuk membantunya, dan di sana pula lah terjadi kejadian yang sangat romantis buat mereka berdua. Di lain tempat, saat Kiara sedang bersama Leo di sekolah, Leo pun secara tidak sengaja keceplosan tentang kejadian kemarin yang pamannya sedang memborong getuk tantenya Kiara. Dan akhirnya mau tak mau Leo pun menceritakan semuanya. Dan tak lama kemudian, Yudi pun membagikan getuk yang diborong kemarin ke siswa-siswanya. Di malam harinya, saat kita sedang membuat getuk, tiba-tiba mendapat panggilan dari si Yudi yang mengajaknya untuk makan malam bersama. Kita pun awalnya agak keberatan menerima ajakan si Yudi, namun akhirnya menerima juga yang ternyata si Yudi sudah berada di depan rumahnya. Dan itu semua membuat kita terkejut dan buru-buru untuk mengganti bajunya dan menemui Yudi di sana. Dan Yudi pun begitu terpesona dengan kecantikan kita malam itu. Akhirnya mereka berdua pun sampai di sebuah restoran. Dan di sana Yudi pun bertemu dengan rekan sesama gurunya bernama Bu Sena, orang yang selama ini mengejar-ngejar cinta Pak Yudi. Dan Yudi pun mengatakan bahwa si Gita adalah pacarnya, yang membuat si Sena pun jadi patah hati dan pergi meninggalkan mereka berdua. Akhirnya mereka berdua pun makan malam bersama. Dan di tempat itu pula lah si Yudi pun menceritakan siapa Chandra sebenarnya, yang ternyata mantan karyawan papanya yang dipecat karena penggelapan uang perusahaan. Akhirnya mereka berdua pun pulang dari makan malam. Yudi dan Gita pun duduk di anak tangga rumahnya, dan di sana pula lah Yudi menyatakan perasaannya ke Gita. Akan tetapi si Gita perlu waktu untuk menerima cintanya si Yudi. Di malam harinya, saat kita sedang membuat getuk, didatangi oleh Kiara. Gita pun menceritakan bahwa banyak pesanan getuk untuk tantenya. Akhirnya Kiara pun bercerita bahwa itu semua perbuatan Pak Yudi yang kasihan kepada tantenya. Karena sebenarnya getuk yang Pak Yudi beli dibagi-bagikan ke siswa di sekolahannya. Kita pun merasa kecewa karena selama ini telah dibohonginya. Di esok paginya kita pun telah siap mengantar semua pesanan getuk ke pemesannya. Namun tiba-tiba si pemesan getuk pun menghubungi si Gita dan mengatakan kepada kita mengapa dia diminta untuk membatalkan semua pesanan getuk kepada dirinya. Kita yang tak tahu apa-apa pun merasa kaget karena merasa tak meminta si pemesan untuk membatalkannya. Pemesan pun mengatakan bahwa pembatalan pesanan itu melalui Ibu Sena. Dan kejadian itu membuat kita menjadi sedih bercampur emosi. Akhirnya kita pun mendatangi Ibu Sena ke sekolahannya dan menarik Ibu Sena dari ruangan ke halaman sekolahan, dan terjadilah keributan di sana. Dan kejadian itu pun disaksikan Kiara dan teman-temannya. Teman-teman Kiara pun begitu kagum kepada si Gita karena selama ini belum ada yang berani terhadap Bu Sena. Karena simpatiknya kepada si Gita, akhirnya teman-teman Kiara pun memborong semua getuk si Gita. Akhirnya kita pun kembali ke dagangannya dengan perasaan yang begitu kesal, marah, dan juga bingung bercampur jadi satu. Kita merasa frustasi dan harus dijual kemana lagi getuk-getuknya yang sebanyak itu. Akhirnya kita pun meneriakkan promo beli satu gratis satu sambil meluapkan emosinya. Tak lama kemudian kita pun membuat sebuah konten vloggernya dan sekalian curhat meluapkan kekesalannya atas kejadian yang menimpanya di hari itu. Tak lama kemudian datanglah Kiara bersama teman-temannya yang ingin memborong semua getuknya si Gita. Kita pun serasa tak percaya, namun juga senang bercampur dengan haru. Dan akhirnya getuk si Gita pun habis terjual. Kita pun kemudian memeluk Kiara dengan rasa bahagia dan penuh rasa syukur.
Kita pun akhirnya duduk di dekat air mancur karena kecapean telah berjualan. Yang tak lama kemudian datanglah si Yudi menghampiri si Gita. Namun kita yang masih kecewa dengan si Yudi menyambut kedatangannya dengan sangat tidak bersahabat. Yudi yang masih bingung akan kesalahannya, akhirnya kita pun menjelaskan bahwa selama ini Yudi telah membohongi dirinya. Kita yang merasa kecewa dengan sikap Yudi selama ini akhirnya meninggalkan si Yudi. Yudi pun berusaha ingin menjelaskan, namun si Gita berlalu begitu saja. Di malam harinya, Yudi pun terlihat sangat galau dan semua itu disaksikan oleh si Leo keponakannya. Yang tak lama kemudian datanglah si Mama Yudi membawa sebuah dokumen. Dokumen tersebut berisikan bukti-bukti penggelapan dana perusahaan papanya yang dilakukan oleh Pak Chandra, orang yang akan menyita rumah si Kiara. Dan dengan bukti-bukti tersebut, si Yudi bisa menuntut Pak Chandra ke jalur hukum. Di lain tempat, kita pun terlihat sangat sedih dan dilihat oleh si Kiara keponakannya. Kiara yang tak sampai hati melihat tantenya yang begitu sedih semenjak berantem dengan Pak Yudi. Akhirnya Kiara pun menghubungi si Leo untuk merencanakan sesuatu. Akhirnya Kiara dan Leo pun sepakat untuk mempersatukan mereka berdua. Di pagi harinya Yudi pun mendatangi kantor Pak Chandra untuk membuat sebuah kesepakatan, dan akhirnya Pak Chandra pun mempersilahkan Yudi masuk ke ruangannya. Di lain tempat terlihat si Gita sedang mendorong gerobak dagangannya. Yang tak lama kemudian kita pun duduk di bangku taman. Dan tak lama kemudian muncullah Yudi di sana. Kita begitu terkejut melihat kemunculan si Yudi, dan Yudi pun mengatakan bahwa dia tidak ingin mengganggunya, melainkan ingin memberikan sesuatu kepadanya. Akhirnya kita pun menerima amplop besar dari si Yudi yang berisikan sertifikat rumah Kiara. Kita pun keheranan mengapa sertifikat rumah si Kiara ada di tangan Yudi. Dan di sana Yudi pun menjelaskan bahwa sebenarnya Pak Chandra ingin menipu Kiara dan kita. Kita pun begitu haru dan bahagia karena sudah tidak lagi memikirkan hutang kepada si Om Chandra. Dan si Yudi pun mengajak balikan kepada si Gita. Awalnya kita pun malu-malu, namun akhirnya dia menerima juga. Tak lama kemudian muncullah si Mama Yudi di sana, yang sedang mempergokin mereka berdua sedang berpelukan. Kita pun begitu malu-malu karena telah kepergok mamanya si Yudi. Tak lama kemudian muncullah si Leo dan Kiara dengan membawa sepaket bunga, yang kemudian Leo pun memberikannya kepada si Yudi. Akhirnya Yudi pun melamar si Gita. Kita pun yang malu-malu akhirnya menerima lamaran si Yudi. Dan di sanalah cinta mereka berdua disatukan oleh keponakan-keponakan mereka. Film pun selesai. Oke sobat YouTube, jangan lupa tonton keseruan filmnya ya. Film ini berjudul Getuk Dangdut Pembawa Asmara. Nggak rugi dong. Film ini dibintangi Shahnes Margareta, Rizky Fahrel, Bima Asril, dan Clara Brosnan. Oke sobat YouTube, dukung terus channel ini ya supaya terus maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.